Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Lampung bersama saya Hemalina dan juga narasumber Insinyur Arif atau biasa akrab disebut dengan Bapak Arif begitu ya Pak. Kita masih membahas tentang permasalahan banjir yang ada di Kota Bandar Lampung. Salah satunya juga dengan seiring dengan pesatnya pembangunan infrastruktur dan pemukiman di Kota Bandar Lampung ini ya Pak ya. Seringkali kebijakan pembangunannya tidak memperhatikan aspek lingkungan secara maksimal begitu. Lalu bagaimana sebenarnya Pak pengaruh kebijakan pembangunan terhadap risiko banjir di daerah kita ini? Ya, sebenarnya mungkin arahan kebijakan dan lokasi-lokasi yang ditentukan di rencana tata ruang contohnya sudah ada mungkin ya terkait dengan lokasi yang boleh tidak boleh dibangun sudah ada. Nah, hanya saja sangat sulit untuk pengendalian. Nah, ini di sini faktor pengendalian terkait dengan pembangunan. Karena satu sisi kan secara ekonomi maupun secara kota begitu kita disebut maju ketika ada pembangunan kan begitu ya. Pembangunan salah satunya adalah pembangunan infrastruktur selain pembangunan manusia. Nah, itu merupakan tanda begitu, tanda adanya pergerakan ekonomi atau adanya pembangunan. Nah, tapi ketika pengendaliannya begitu, pengendalian yang mana yang boleh dibangun, bangunannya harus seperti apa dan sebagainya. Nah, ini agak sulit. Saya mencari beberapa, karena tipikal kita sama nih kota-kota ya, bukan hanya Bandar Lampung. Ketika kita melihat lokasi boleh terbangun begitu, di peta ada nih, di peta sudah ditentukan kan alokasi. Mungkin sering lihat rencana tata ruang, rencana detail tata ruang itu ada. Tapi ketika kita keluar ke lapangan, kan tidak ada batas-batas itu. Batas-batas itu hanya ada di peta itu kan ya. Nah, itu mungkin yang menyulitkan masyarakat untuk atau bahkan petugas pun gitu untuk menyatakan bahwa ini boleh terbangun, tidak boleh terbangun dan sebagainya. Kalau sudah ada sign di situ, tanda gampang ya ada. Ini ruang terbuka hijau ya tidak boleh dibangun tentunya ya. Nah, itu saja masih bisa dirubah lagi. Nah, ini yang menjadi masalah ketika kita berbicara di pengendalian sebenarnya. Pengendalian ini yang maka membutuhkan teknologi-teknologi khusus. Dan sekarang sebenarnya teknologinya gampang gitu ya, dengan handphone kita bisa untuk menentukan zonasi-zonasi, kita berdiri dengan GPS yang ada di handphone sudah cukup melihat apakah saya berdiri di lahan yang boleh terbangun atau tidak boleh terbangun. Nah, itu sudah sangat-sangat memungkinkan saat ini. Selain pengendalian melalui smartphone itu apalagi sih kira-kira Pak? Tentu masyarakat harus diedukasi ketika tadi kita konsepnya untuk banjir kan airnya ya, airnya dari mana kemudian mau kemana begitu ya. Nah, ada dua kan objek manusia itu di dalam banjir ini sebagai subjek pelakunya atau sebagai objek terkena banjir. Ini pasti. Nah, ketika kita berbicara aliran, maka kita contoh di daerah sini kita harus tahu ini daerah sini itu menerima air dari mana. Kemudian daerah sini mengalirkan air kita ke arah mana. Nah, itu dua informasi itu yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga rasa tanggung jawabnya terhadap bawah gitu, area bawah yang area bawah itu bukan berarti kita harus ada di gunung ya. Area bawah itu area setelah air mengalir dari sini begitu, dan ketika kita minta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang mengirimkan airnya ke kita. Nah, itu kan informasi-informasi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Tapi saat ini mungkin agak susah karena belum ada modelnya tadi itu ya, modelnya yang bisa memberi informasi dari mana air ini, kemudian seperti apa airnya harus apakah dibuang, apakah disimpan oleh kita dan sebagainya. Artinya masyarakat berperan penting harus tahu ini penyebabnya kemana, nanti akan kemana begitu ya? Tanggung jawab pentingnya itu untuk kita persiapan ya, begitu ya, untuk kita siap-siap karena tadi itu ketika kita tahu bahwa nanti curah hujan itu akan seperti ini, maka curah hujan yang tinggi ini akan dikemanakan karena tadi Kota Bandar Lampung sendiri hampir 100% terbangun ini. Artinya kalau 100% terbangun, kemarin saya melaksanakan riset di Raja Basa begitu. Di situ kurang lebih bahasanya kalau 100% hujan turun, 90% akan jadi air larian. Jadi kalau misalkan 100 liter, maka 90 liter akan mengalir begitu jadi run off begitu ya. Nah, kalau sudah tahu air sebesar itu akan datang, maka kita kan perlu tahu kan datangnya dari mana begitu, datang dari mana sehingga kita pun bisa bertanggung jawab. Oke, seberapa besar datangnya, kemudian kita akan tunda gitu atau kita simpan sehingga
bawah kita tidak terkena itu. Dan kita juga bisa melakukan pencegahan nih ya. Oke, kalau kita tadi Bapak Secara sempat konsep begitu ya. Nah, secara konsep begitu. Tentu ini akan tidak semudah kita bicarakan seperti ini Betul. begitu. Ya. Oke, tadi Bapak sempat menyinggung mengenai ruang terbuka hijau begitu ya, sebagai bagian dari ekosistem yang sangat penting ya, hutan dan ruang terbuka hijau ini. Sebenarnya peran hutan dan ruang terbuka hijau dalam mitigasi banjir di Bandar Lampung ini seperti apa, bisa dijelaskan kembali? Ya, tadi kalau natural kita ada konsep manajemen banjir nature based solution, begitu ya, solusi berbasiskan natural yang kita kembalikan secara natural itu seperti apa sih tadi? Perubahan sebelum menjadi pemukiman pun kan awalnya adalah kita semua hutan kurang lebih gitu ya. Hutan kemudian menjadi pertanian kemudian menjadi pemukiman. Nah, tentu peran hutan ketika kita berbicara fungsinya, maka ini fungsi ekologis yang sangat tinggi dan fungsi untuk hidrologisnya yang paling utama begitu. Karena ketika tadi saya sampaikan 100% hujan, 90% menjadi air, ketika ini adalah hutan, maka 100% hujan turun, hanya 30% yang menjadi air ketika ini hutan. Nah, itu untuk area-area, tapi kan tidak mungkin kita hutankan kembali. Nah, begitu ya, hutankan kembali kota. Tapi memungkinkan nggak kita membuat teknologi-teknologi yang membuat kota kita yang sudah terbangun ini selayaknya menjadi hutan. Nah, ini yang konsep-konsep yang sedang dikembangkan di dunia ini, begitu ya. Secara teknologi ada di Cina kita kenal dengan Sponge City yang bisa kota itu diubah sehingga bisa menyerap air. Nah, ini yang teknologi di Cina. Di Jepang pembangunan infrastruktur ada pembuatan di Tokyo, di bawah itu ada kolom kurang lebih 30 meter tingginya. Di bawah itu ada daerah penampungan air yang sangat luar biasa besar di bawah sebuah kota yang sangat besar begitu ya. Tokyo lebih besar dari sepertinya paling besar di dunia. Nah, ini yang memungkinkan dilaksanakan begitu. Ketika sudah terbangun, tetapi kita ingin mencoba untuk meniru begitu ya. Seperti tetap halnya hutan begitu. Nah, kalau itu tapi cost-nya tinggi. Kalau untuk yang sederhana, tentu kalau kita sekarang di Kota Bandar Lampung sepertinya area-area masih bisa kita ubah menjadi ruang terbuka, begitu kan ya? Masih banyak area-area yang masih bisa kita ubah kembali, begitu, atau kita alokasikan untuk menjadi ruang terbuka. Ya, ini mungkin kita bisa laksanakan. Oke, jadi sebenarnya kesimpulannya dari beberapa hal yang sudah kita sampaikan tadi, strategi apa saja yang kira-kira mampu nih ampuh diterapkan untuk upaya mitigasi banjir ini? Kalau untuk mitigasi berarti kita berbicara spektrum respon terkait dengan 1 tahunan begitu ya, atau pada bulan yang sama ketika banjir itu terjadi. Kemudian ada jangka menengahnya dan ada jangka panjangnya. Kalau untuk jangka pendek tentu pengobatan-pengobatan yang sifatnya pendek seperti pembuatan tanggul, kemudian penyedotan dan sebagainya, perapihan aliran dan sebagainya itu harus dilaksanakan secepat mungkin. Tapi ketika kita berbicara menengah, maka kita berbicara penataan lahan yang masif ini. Nah, ketika kita berjangka panjang, ini perubahan mindset tadi itu, perubahan mindset, kemudian perubahan rencana tata ruang, perubahan terkait dengan bagaimana kita mengelola sistem aliran dan sebagainya itu, karena aliran ini ada aliran atas, ada aliran bawah, begitu ya. Ini saya masih berbicara terkait dengan aliran atas nih, run off di atas. Tapi seharusnya ketika kita ke bawah diserap begitu. Nah, ini beda lagi tapi pembahasannya, bukan bidang saya. Oke, jadi memang strateginya ini terdapat 2 ya, jangka pendek dan jangka panjang yang memang harus betul-betul kita perhatikan dan dicari solusinya begitu ya? Iya, tentu kalau solusi harus semua ada solusinya, dari jangka pendek ke jangka panjang itu semua, dan ini sudah banyak sebenarnya, cuma tinggal kita pilih saja. Oke, saudara jangan kemana-mana, usai jeda kami akan masih membahas lagi tentang solusi dan strategi-strategi apa lebih lanjut mengenai mitigasi banjir ini. Tetaplah bersama kami.